adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan kami di Eagle Kids Online Service. Sebelum mulai, yuk semuanya kita berdoa. Ikutin Kak Yuli ya. Tuhan Yesus, kami senang bisa beribadah hari ini. Kami mau terus bersuka cita, Engkau yang sertai dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, tak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Betul sekali, lihat aku sudah mempersiapkan semua kado yang mau aku beli waktu Natal nanti. Lihat ada sepatu baru, ada baju baru, ada topi baru, ada banyak sekali yang mau aku beli. Tidak lupa lampu Natal dan semua hiasan untuk mendekor rumahku. Wah, banyak sekali. Kalau aku pingin satu set boneka. Bagaimana Kak Yuli, persiapanmu apa? Kalau aku setiap tahun pasti pergi ke gereja bersama papa dan mama. Terus kami berdoa bersama dan gak lupa makan bersama. Kamu gak dapat mainan baru? Papa mama nggak menanyakan kamu mau hadiah apa? Enggak, kadang aku dapat hadiah dari paman atau saudara. Tapi meskipun aku gak dapat hadiah, aku selalu bersuka cita waktu Natal. Iya, benar juga ya. Mama tidak selalu memberikanku baju baru atau mainan hanya pada saat Natal. Jadi aku bersuka cita bukan hanya karena hadiahnya. Jadi sukacita itu bukan karena semua ini ya? Kita bersuka cita waktu Natal karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan menebus dosa kita. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Ikutin kita menari ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Siap, lebih cepat lagi. To the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Lebih cepat lagi ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Lebih cepat lagi semuanya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Gloria. Aku tahu lagu itu. Emangnya lagu apa? Itu lagu kesukaanku. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak ini lagu apa? Iya benar, ini lagunya berjudul Dari Pulau dan Benua. Ayo teman-teman dan adik-adik kita menyanyikan bersama-sama ya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terdengar pujian bagi Tuhan di seluruh dunia. Kita menari bersama ya. Siap? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
menyanyi dan menari bersama. Aku jadi ingat ada satu lagu yang sering aku nyanyikan di rumah. Lagunya seperti ini. I'm gonna be like a tree planted by the water. Ada yang tahu nggak kira-kira ini lagunya? Aku tahu lagu itu Kak Yuli. Itu lagu yang sering dinyanyikan oleh kakak Eagle Kids. Kak Yuli suka lagu ini karena pakai baju Christmas tree ya? Iya betul. Ayo teman-teman dan adik-adik di rumah kita menyanyi bersama-sama ya. Let's go! Gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more my life shows that Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more my life shows that Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. Trusting in the name of the Lord. Katakan haleluya. Teman-teman, hari sudah malam. Saatnya kita pulang sebelum langit menjadi gelap. Iya benar, aku takut kalau pulang sendirian. Bagaimana kalau kalian mengantarkanku dan menemani aku di rumah? Kenapa Yuki? Apa papa dan mamamu tidak ada di rumah? Papa dan mamaku kalau pulang agak malam. Aku gak pernah sendirian di rumah. Kamu takut ya? Aku nggak takut kok. Tapi aku nggak pernah sendirian di rumah sebelumnya. Sama aja, itu namanya takut. Lihat itu apa di belakangmu? Ada apa? Ada apa? Takut kan? Sudah, jangan malah ditakut-takuti. Tenang Yuki, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Aku kalau di rumah juga sering ditinggal papa mama. Tapi aku nggak takut. Iya, kita nggak perlu takut. Kalau aku takut, biasanya aku langsung berdoa dan minta Tuhan Yesus menyertai aku. Sama aku kalau takut juga memuji Tuhan. Ayo kita memuji dan menyembah bersama-sama. Ayo. Ayo. Kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Kita tidak perlu takut karena ada tangan Tuhan yang selalu menjaga kita. Kita selalu berada di tangan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiran Tuhan, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di
di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Ku tak pernah sendiri Tuhan, aku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Sambil kita angkat tangan sama-sama yuk. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak takut lagi. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selalu ingat ya kata ini, Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you teman-teman, aku jadi nggak takut lagi karena Immanuel, Tuhan besertaku. Yuk sekarang kita antar Yuki pulang ya. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Hai, shalom Super Trooper. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kakak senang sekali dan kakak juga percaya kalian juga pasti senang. Kenapa? Karena ini adalah minggu pertama bulan Desember dan kalian pasti tahu bulan Desember adalah bulan Natal, bulan yang selalu kita nantikan setiap tahun, ya kan? Kalau sudah lewat Natal, sudah Januari, biasanya, aduh kapan ya Natal lagi? Rasanya kepengen setiap hari itu Natal. Nah, bulan Desember ini kita akan merasakan Natal setiap minggu di Eagle Kids Ibadah Online. Ya, kalian pasti senang kan? Juga sama. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, adik-adik tahu nggak kalau kita tanya, menurut kamu Natal itu apa? Misalnya gitu. Kira-kira adik-adik jawabnya apa? Kalau kakak tanya, menurut kamu Natal itu apa? Oh iya, pasti kalian bilang, Natal itu Kak, pohon Natal. Ya, atau Natal salju, snowman, ya. Atau Natal itu aku dapat baju baru atau dapat sepatu baru atau semua yang baru, dapat hadiah. Atau kalau waktu Natal itu kita pasti sekeluarga pergi liburan Natal. Atau waktu Natal nunggu-nunggu apa? KKR Natalnya Eagle Kids, iya kan? Iya, tapi itu semua oke sih, tapi
Natal itu sesungguhnya bukan itu, ya kan? Bahkan bukan juga lagu-lagu Natal. Natal itu bukan cuma tentang itu. Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang lahir ke bumi. Ya, kalian kan pasti sudah tahu semua ceritanya. Ya, Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang mau untuk lahir ke bumi demi untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dia lahir ke dunia hanya untuk membebaskan kita dari dosa kita. Dia menebus dosa kita di atas kayu salib. Itu. Jadi adik-adik, kalau kalian ditanyai Natal itu apa? Jawab dengan keras apa? Tuhan Yesus, ya. Natal adalah tentang Tuhan Yesus. Nah, setiap hari Natal seharusnya kita jadi apa? Jadi lebih kenal secara pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti kata malaikat ini kepada Yusuf. Yuk, ikuti yuk. Pada waktu itu, Yusuf bertunangan dengan Maria. Yusuf bermaksud membatalkan pernikahannya dengan Maria. Maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi dan berkata, "Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf akan menamainya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Setelah bangun dari tidurnya, maka Yusuf pun melakukan seperti yang dikatakan malaikat kepadanya. Ia menikahi Maria dan akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki yang lahir di kandang domba. Maka Yusuf pun menamai anak itu Yesus. Yusuf dalam cerita itu menjadi takut. Tetapi malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf, dia memberi kekuatan kepada Yusuf. Sehingga apa? Yusuf tidak khawatir, tidak takut lagi. Malaikat berkata bahwa Yesus yang akan lahir, dia adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Yesus beserta kita. Ya, jadi pada saat itu langsung dalam hati Yusuf ketakutannya hilang. Karena ada apa? Digantikan dengan Tuhan Yesus. Coba adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita di Matius pasal 1 ayat 23. Ya, Matius pasal 1 ayat 23. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel berarti apa? Allah menyertai kita. Berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus sendiri menyertai kita. Kak, tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Kak. Iya, Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus memberikannya apa? Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyertai kita. Ya, ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk menolong kita. Dia menolong kita sama seperti waktu Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan para muridnya. Malahan apa? Kita yang tempatnya jauh, bukan di Israel, tetap kita juga memperoleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi adik-adik, meskipun semua orang itu bisa lo takut, menjadi takut bisa. Semua orang itu tidak ada yang tidak bisa menjadi takut. Semua orang bisa jadi takut, bisa jadi khawatir. Kenapa? Karena banyak orang itu tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Kita itu manusia tidak tahu, tidak serba tahu. Makanya apa? Dikit-dikit takut.
Kalau lihat tempat yang gelap, kita jadi takut. Kenapa kok takut di tempat yang gelap? Karena kita tidak lihat apa yang di balik kegelapan itu. Padahal apa? Cuman kucing. Ngapain takut, ya kan? Nah, supaya kita tidak takut apa? Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Jangan takut, ya. Terus Kak, menyertainya di mana saja Kak? Apakah Tuhan Yesus itu menyertai kita cuma di gereja aja? Enggak, mungkin ada adik-adik yang tanya gitu. Jawabannya adalah Tuhan Yesus itu tidak tinggal di gereja. Roh Kudus juga tidak tinggal di gereja. Dia ada di mana-mana. Dia selalu menyertai kita. Ketika kita ada di mana, Roh Kudus itu ada di sana. Tuhan Yesus itu menyertai kita, ya. Jadi waktu kita mungkin di rumah, Roh Kudus itu menyertai kita loh. Kita di kamar, dia ada di sana. Kita ada di mana? Kita lagi bermain, oh dia ada bersama kita. Kita sedang main bola, ada nggak? Ada. Bahkan ketika kita itu berbuat dosa, dia itu ada di sana. Tapi ketika kita berbuat dosa, dia itu sedih. Ya, jadi adik-adik, mulai hari ini jangan berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Bertobat, ya. Mulai sesuatu yang baru. Karena apa? Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu selalu menyertai hidup kita. Bahkan kalau kamu sudah mengundang dia masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, ya, dia itu selalu ada di dalamnya ini. Jadi kalau ketika kamu mungkin takut atau khawatir, atau kamu nggak bisa melakukan sesuatu, kamu bisa berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan. Dia selalu mendengar. Roh Kudus selalu mendengar. Dia nggak pernah tuh tidur gitu. Permisi ya. Misalnya, Yohanes, Kak Jo. Ya, saya mau ke TP dulu gitu. Tunjungan Plaza atau mau pergi kemana dulu. Enggak, Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia Immanuel. Terus, kapan aja Tuhan itu menyertai kita? Ya, di semua waktu kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekarang, adik-adik percaya kalau Roh Kudus itu ada di dekatmu. Dia sedang menungguin kamu. Ya, kalau Tuhan itu pengen selalu dekat dengan kita, dengan adik-adik, dengan kakak, dengan kita semua. Kalau ke depan nanti Kak, misalnya 5 tahun lagi, apakah Roh Kudus itu ada di situ? Ada, 5 menit lagi loh, kalian tungguin. Roh Kudus itu nggak kemana-mana. Dia selalu menyertai kita seperti kata firman Tuhan. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mulai hari ini, adik-adik, jangan pernah takut lagi. Ya, jangan khawatir. Kalau kalian lihat ada orang lain takut, ada orang lain khawatir, bilang, Tuhan Yesus itu menyertai kita. Jangan takut, dia selalu menolong kita. Kalau kalian lihat papa mama kalian lagi sedih, apa yang kalian lakukan? Bilang, Pa, Ma, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesusku yang hebat, ya, Roh Kudusku yang luar biasa, itu akan memberikan jalan ketika kita itu berdoa, ketika kita meminta kepadanya sesuatu yang besar, akan terjadi. Amin. Ya, ayo sekarang kita tutup Alkitabnya. Ayo, kita mau hampiri Tuhan. Kita mau datang. Kita mau minta, Tuhan, ayo Tuhan hari ini. Lebih lagi Tuhan, aku yang mau dekat sama Tuhan. Kalau selama ini, Tuhan tuh mau selalu deket-deket terus sama kita. Sekarang, ayo adik-adik. Kita hari ini kita mau deket-deket sama Tuhan. Kita mau deket-deket sama Roh Kudus. Ya, oke. Yuk, Alkitabnya ditaruh ya. Yuk. Thank you Jesus. Bilang thank you Jesus. 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 Thank you Jesus.
Ya, bilang terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau itu baik loh Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu menyertai aku. Tuhan, aku hari ini Tuhan, aku mau Tuhan selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Selalu dekat dengan Roh-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus. Terus Roh Kudus sertai kami. Kami juga mau terus dekat-dekat. Kami gak mau jauh-jauh dari Engkau. Karena kami tahu Engkaulah yang membuat kami ini kuat. Engkaulah yang membuat kami ini tidak takut-takutan. Membuat kami itu tidak khawatir. Membuat kami itu tidak butuh sesuatu lain yang lain-lain. Kecuali Engkau Tuhan. Kecuali Engkau Roh Kudus. Tolong kami, ya Tuhan, urapi kami. Terus beri kami kekuatan. Terus kami mau selalu dekat dan kami janji bulan Desember ini, kami yang masih berbuat dosa, kami mau berhenti. Kami nggak mau lagi dekat-dekat dengan dosa. Kami nggak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mendukakan hati-Mu. Karena Tuhan itu ada, tinggal di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Roh Kudus. Terus Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Ayo adik-adik sekarang angkat tanganmu, kedua tanganmu. Yuk kakak mau berdoa untuk memberkati kalian. Ya, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Pengurapan dari Tuhan Yesus, penyertaan yang senantiasa dari Roh Kudus. Menyertai hidupmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sukacita Natal, sukacita karena Tuhan Yesus itu sudah hadir di dunia ini. Dan Tuhan Yesus itu sudah lahir di hatimu. Sukacita yang luar biasa, kekuatan yang gak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merry Christmas, sampai jumpa minggu depan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Hai adik-adik, wah nggak terasa ya, sebentar lagi sudah Natal. Nah, hari ini kita mau bikin activity. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya aktivitas kita hari ini apa? Kakak kasih lihat ya. Tada! Hari ini kita mau membuat snowman. Ya, kita membuat snowman. Nah, sebelum kita membuat, yuk kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Di sini kakak memerlukan kertas buffalo berwarna biru. Nah, kalau adik-adik nggak punya warna biru nggak apa-apa. Adik-adik bisa pakai warna yang lain. Mungkin merah atau hijau atau kuning, boleh. Apapun yang adik-adik punya boleh dipakai ya. Nanti kertas buffalonya itu akan dibagi menjadi 2. Jadi 1 lembar nanti adik-adik potong di tengahnya dibagi menjadi 2 ya. Kita hanya memerlukan setengah bagian saja. Lalu yang kedua kertas folio berwarna putih. Nah, lalu kita juga memerlukan seperti biasa gunting. Nah, kita memerlukan juga tutup gelas, ya, tutup gelas untuk membuat snowman-nya. Lalu kita juga memerlukan lem, seperti biasa ada lem. Kalau adik-adik mau pakai double tape juga boleh. Lalu ada pensil, siapkan pensil, siapkan spidol, siapkan juga pensil warna. Nah, bahan-bahan sudah siap, yuk kita segera membuat activity kita pada hari ini. Kita ambil tutup gelas ya, kakak pakai tutup gelas. Agar lebih cepat, kita mau bagi 2 dulu kertasnya. Kita lipat menjadi 2, jadi nanti adik-adik bisa mendapatkan 2 buah lingkaran sekaligus. Nah, setelah dibagi menjadi 2, kita mau gambar lingkarannya dengan menggunakan tutup gelas. Na 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 na. Wah, udah jadi.
Nah, seperti ini ya. Ada 2 bagian nanti. Sekarang kita mau gunting. Yuk, kita gunting sama-sama. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Pelan-pelan saja, jangan sampai kena tangan. Kalau belum bisa menggunakan gunting, boleh minta tolong papa atau mama. Pelan-pelan ya. Gunting sesuai dengan garisnya. Nah, di sini kakak sudah jadi. Tada! Langsung jadi 2 kan? Ya. Setelah jadi, kita mau ambil tadi kertas buffalo berwarna yang sudah dibagi menjadi 2 ya. Kita mau letakkan di sini. Kita mau tempel dulu. Adik-adik bisa tempel. Kakak mau menggunakan lem. Lemnya di ujung-ujungnya saja yang rata. Kita lem. Lalu kita mau lem bagian kepalanya. Wah. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik ya. Bagian atas dan juga bagian bawah. Oke. Lalu kita mau menggambar. Kita mau buat, kalau snowman biasanya pakai apa? Topi. Ya boleh, kita mau gambar topinya. Lalu kita mau kasih hiasan di topinya. Lalu kita mau buat mata. Iya betul, mata. Lalu kita mau buat bagian hidung. Bagian hidungnya biasanya dari wortel ya, kalau kita lihat di TV. Kasih smile. Lalu kita mau buat syal. Iya betul, karena snowman biasanya pakai syal. Jangan lupa kita mau buat kancingnya. Kakak mau gambar ada 4 kancing di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya adik-adik. Sekarang waktunya mewarnai. Yuk kita warnai yuk. Bagian topi kakak mau kasih warna hitam. Topinya kita warnain. Na 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 na. Senang sekali, sebentar lagi sudah Natal. Kita warnai daunnya, kita mau kasih warna hijau. Sialnya warna merah. Yeay. Adik-adik bisa di rumah? Bisa. Good job. Hebat, adik-adik hebat semuanya. Nah, untuk bagian hidung kita kasih warna orange nanti. Yeay, gampang ya. Udah jadi nih.
Nah, untuk kancing, oh iya kancingnya kita belum warnai Kak, lupa. Iya oke. Kita mau warnai dulu kancingnya, Kakak kasih warna hitam ya. Selesai. Sekarang kita mau tuliskan apa adik-adik? Yes, big message kita. Kita mau tulis Immanuel. Bisa semua? Ikuti kakak ya. Kakak akan eja. I, lalu M. M-nya ada 2 ya. A, N, U, E, L. Jadi deh. Immanuel. Thank you kids. See you next week. God bless you. Hai Kak Yuki, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah tidak takut lagi kan? Iya, aku udah gak takut lagi berkat kalian. Aku selalu ingat, Immanuel, Tuhan besertaku. Thank you ya teman-teman. Sama-sama. Jadi kita dan adik-adik di rumah tidak perlu takut ya, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yuk sama-sama kita katakan, Immanuel, Tuhan besertaku. Ulangi sekali lagi ya. Immanuel, Tuhan besertaku. Sekarang saatnya kita bermain games teman-teman. Wah, ayo kita mau main games apa? Hari ini kita mau bermain games menebak benda di dalam kaos kaki. Jadi nanti Kak Yuli dan Kak Andreas akan memberikan instruksi ke adik-adik di rumah. Kira-kira bendanya apa ya? Adik-adik jawab ya. Wah, seru sekali. Ayo kita main. Kita mulai dari Kak Yuli. Oke. Benda apa ya ini ya? Bentuknya kotak. Ada bulat-bulatnya. Oh, biasanya aku sering main ini buat bongkar pasang. Terus aku sering bikin menara yang tinggi pakai benda ini. Ada yang tahu nggak adik-adik? Ini benda apa ya? Betul sekali, ini adalah Lego. Wah, hebat ya adik-adik ya. Sekarang giliranku. Ini ada lingkarannya 2. Lalu ada tangkai panjangnya juga 2. Biasanya kita pakai ini di mata. Dan kita pakai untuk membaca. Ayo apa adik-adik di rumah? Betul sekali, jawabannya adalah kacamata. Sekarang aku lagi ya. Kalau ini bendanya panjang. Terus ada sepasang. Dipakainya bersama-sama. Oh, biasanya kita pakai waktu kita makan mie. Ada yang tahu nggak? Apa? Pasti itu sendok garpu. Salah. Yang ini bendanya sepasang sama bentuknya. Dipakai waktu makan mie. Adik-adik di rumah tahu nggak? Betul, ini adalah sumpit. Yang terakhir. Sekarang yang terakhir adik-adik harus bisa jawab ya. Ini bentuknya panjang. Di ujungnya ada bulunya. Biasanya kita pakai ini pagi dan malam untuk membersihkan gigi kita. Ayo apa jawabannya? Ya, sikat gigi. Wah, kalian hebat-hebat. Adik-adik di rumah hebat. Mau bermain games lagi? Kita ketemu minggu depan ya di Eagle Kids Online Service. See you next week.